Anda, kalau gigi saya copot, besok saya mau undangan, anak saya mau kawinan ini, gitu ya. Hampir semua giginya goyang. Kira-kira dalam waktu sekejap ada bisa balik gigi palsunya nggak? Kecuali udah pada undangan nih, ini emergency gitu ya. Kalaupun Anda harus berpikir, kalaupun dibuatkan gigi palsu, berarti dia harus cetak, betul ya? Kira-kira bisa dicetak nggak kalau pasien giginya goyang? Jangan sampai lo ada buka praktek satu-satu gratis 4, gitu kan? Karena Anda cetak ternyata gigi yang lainnya ikut copot semuanya, gitu. Ya, sehingga tidak punya pilihan ya. Anda nggak mungkin mencetak pasien untuk membeli gigi palsu. Jangan-jangan tadi copotnya 1 masih jadi berakhir dengan copotnya 4 gigi. Sehingga tadi salah satu caranya jadi dari 20 tahun yang lalu saya banyak membaca seperti ini. Jadi ya udah akhirnya apa? Kalau kita buat gigi palsu pasiennya adalah dari akrilik yang nggak punya akar ya. Padahal ini ruangan ini adalah bukan ruangan untuk mahkota. Ruangan yang kosong ini adalah mahkota dan akar. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengharuskan permukaan akarnya, saya bulatkan supaya dia bisa numpang di sini. Jadi seakan-akan seperti model ini ya. Jadi ya udah, jadi seakan-akan pasien itu ya sesuai dengan giginya. Jelas ya? Jadi akarnya tetap saya pepet, tapi sudah tidak masuk ke dalam soket lagi, kan soketnya udah nutup. Tapi permukaan akar yang saya haluskan, kemudian saya masukkan di dalam fiber spin. Ini adalah fiber spin yang sudah jadi. Kalau dibandingkan dengan wire, Anda pilih mana? Lihat ya, di dalam mahkotanya. Jadi mahkotanya tidak ada wire sama sekali. Jadi yang ada adalah cuma cukup dengan composite. Fibernya akan ditempelkan di bawahnya composite. Jadi secara estetik, kalau dia tidak kamismal ya, kalau dia tidak kamismal, berarti dia cuma hanya senyum-senyum, cuma kelihatan tak nyampe vertikal, ya bagus-bagus saja. Jelas ya? Karena apa? Kita harus berpikir pasien begini aja nggak apa-apa kok. Pasien dengan kondisi resesi tinggi, ini terjadi udah puluhan tahun, gitu ya. Dan ya nggak apa-apa, dia baru datang aja, dia nggak berobat, dia baru datang harus dicopot. Padahal semua giginya goyang semuanya, yang dia belum pernah melakukan pemeriksaan gitu misalnya. Ini kita ulang. Sekarang rencana perawatan penyakit periodontal meskipun belum diajarkan, saya akan masuk dulu. Ada yang namanya fase 1, itu adalah fase etiotropik. Kemudian fase etiotropik fase 1 adalah yang kemarin saudara lakukan. Jelas ya? Dari scaling, kemudian kalau nanti ada splitting, maksudnya ke fase 1. Kalau nanti ada occlusal adjustment atau grinding, maksudnya juga ke fase 1. Setelah itu ada evaluasi. Dari evaluasi masuklah pada fase 4. Jadi bukan fase 2 ya. Bahkan ini Anda perhatikan baik-baik. Jadi dari fase 1 masuk ke fase 4. Kenapa? Karena kalau ternyata dia sembuh, berarti kan dia masuk ke fase 4. Gitu ya. Kalau 100% pasien tadi bermasalah perionya, setelah Anda scaling menjadi lebih baik, berubah dari 70% sembuh, 30% masih bermasalah. Berarti yang 70% kan Anda masukkan kepada fase maintenance. Oke ya. Yang 30%-nya Anda mungkin masuk ke bawah, fase bedah di fase 2. Sampai sini jelas. Setelah fase 2, kalau ada fase 3-nya harus diselesaikan. Misalnya pasien itu giginya goyang di bawah tapi free end, missing semuanya kanan kirinya. Gak mungkin Anda mati-matian saya splitting wire di gigi depan, saya bedah flat, tapi Anda tidak melakukan restorasi untuk pembuatan gigi palsu. Berarti ya udah sama aja bohong. Karena pasien nggak mungkin mengunyah dengan gigi belakangnya kanan nggak ada buatkan, jadi yang di depan maka dia tadi nggak akan bisa bertahan si splittingnya. Jelas ya, fase rekonstruksi, fase ketiga harus dijalankan. Setelah itu balik lagi ke fase 4. Nah, sekarang kemarin itu Anda masih bingung nggak sih bahwa Anda PPI alatnya apa nih? Kemarin yang praktikan PPI-nya dijalankan atau enggak? Nah, oke, tapi Anda kan udah dapat ya PPI HIG kan? PPI alatnya apa deh? Probe-nya ada khusus atau probe-nya bebas? Probe WHO. Ini kok pada banyak macam, gitu ya. Khusus PPI Anda menggunakan probe WHO. Tapi, nah sekarang pertanyaan saya, apakah papilla bleeding index sama dengan memeriksa koket?
sama atau tidak? Tidak. Bedanya apa? Alatnya udah beda ya tadi ya, bahwa PPI saya harus pakai LBHO. Kalau untuk poker, probe yang lainnya, probe periodontal yang lainnya, kamu mau pakai CP 13, kamu mau pakai universal, kamu mau pakai Michigan probe dan sebagainya boleh, gitu ya. Terus yang membedakan apa? Waktu Anda PPI, seberapa dalam Anda memasukkan probe-nya? 0,5. Tidak sedalam poker. Jadi tidak memasukkan probe BAO itu sampai jeblos ke bawah. Saya cukup mau cuman buletannya. Ya kemarin di kelompok saya masih ada beberapa yang bingung ya, bahwa bedanya apa? Dok, bedanya garis-garisnya yang berbeda. Ya oke, garis-garis berbeda. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga semuanya garis-garisnya berbeda sesuai dengan nama pengujinya yang menemukan, gitu ya. Tapi yang membedakan lagi apa? Ujung bulanannya. Ternyata karena kemarin sangat kecil, jadi Anda sampai nggak ketahuan bedanya. Jadi yang tahu adalah yang satu lancip, yang satu kumpul. Padahal itu bukan kumpul, itu kan ada buletannya, gitu ya. Nah jadi diperhatikan lagi kalau kemarin yang skill lab tidak sampai diketahui dengan PPI, jadi Anda cek ulang lagi. Hari ini kita bahasnya adalah ukur poker. Saya hanya ingin menunjukkan ketiga-tiganya ini menurut saudara kehidupannya normal atau tidak? Ada tanda-tanda peradangan periodontal atau tidak? Ada nggak? Ada tanda-tanda peradangan atau semuanya itu normal kelihatannya? Tidak perlu lihat boketnya, tidak perlu lihat probe-nya. Anda cuma saya suruh melihat warna identifier konsistensinya. Oke, gimana? Kelihatannya bagus ya? Tidak menunjukkan rutin, tidak menunjukkan bahwa dia radang, warna kusinya merah muda, bahkan warna kusinya pun ini pucat. Oke? Apa yang terjadi? Setelah kita lakukan probing, yang atas itu 1 mm, dia betul-betul sehat loh. Yang bawah, yang kelihatannya sehat, saya bisa masuk probe sampai 5 mm. Artinya apa? Artinya berarti dia punya penyakit periodontal. Di sebelah yang paling kanan yang pucat nembus sampai 12 mm. Jelas? Oleh karena itu, probe itu dapat digunakan sebagai deteksi dini penyakit periodontal. Kadang-kadang kamu laser, ya. Jadi tadi kalau misalnya gigi tampak normal, belum tentu loh dia normal. Kalau Anda baru masukin PPI kemarin, setengah mili yang masuk udah bleeding, meskipun kalau Anda masukkan lagi nih ya, ternyata 2 mm doang. Tapi waktu saya PPI cuma masukin buletannya itu berdarah. Ini termasuk patologis atau fisiologis? Probenya 2 mm tapi berdarah. Patologis atau fisiologis? Fisiologis dari mana? Karena Anda mendapatkan 2 mm adalah sulfus. Ya. Tanda-tanda kondisi penyakit periodontal salah satunya apa? Ya, adanya bleeding on probing. Jelas nggak? Meskipun kedalaman sulfus yang 1 mm, tapi bleeding berarti dia sudah termasuk. Jelas? Sama seperti ini. Kalau ini Anda masukin jeblos, tapi ginggivannya tidak kemerah dan tidak mengeluarkan darah, apakah kita ngomongin normal? Bukan ya? Nah, oleh karena itu probe periodontal itu penting sekali, karena tidak semua pasien di awal masuk pasti di ronsen foto, betul ya? Tapi dengan adanya Anda melakukan probing, maka Anda yakinkan bahwa oh ini bermasalah. Yang kira-kiranya pun pasien juga mungkin tidak mengerti. Setelah kamu jeblosin lagi, Bu, apa ini sering nyelip bakaran enggak ya? Oh iya dok, saya sering pakai tusuk gigi di sini. Dan kadang-kadang terasa goyang. Baru pasien itu akan ngomong. Jelas tidak? Ya, demikian juga nanti pada saat Anda masuk klinik, Anda harus operasi.
Gimana cara cari kasusnya? Pakailah profil global. Ya, jadi karena tadi ya, jadi sudah tahu ya. Jadi karena tidak selalu semuanya sesuai dengan gambaran klinis. Ya. Oke, sekarang ini fase epitropik kemarin ya, adalah kognitif plak kontrol, Anda bisa motivasi edukasi instruksi, Anda melakukan scaling, betul ya. Kemudian kalau ada trauma oklusi, Anda harus lakukan terapi oklusal. Kalau ada kegoyangan gigi, jadi kegoyangan gigi bisa dua. Kalau karena murni peradangan saja, goyangnya cuma dua ketik karena radang, boleh Anda scaling, nanti seminggu lagi kontrol. Kadang-kadang dia bisa kencang kembali, tapi kalau tidak bisa kencang kembali, berarti kemungkinan besar ada traumatik oklusinya. Kalau ada traumatik oklusinya, berarti lakukan terapi oklusal dan juga kemudian lakukan splitting. Ya. Kemudian pada beberapa kasus karena penyakit periodontal 90% penyebabnya adalah plak bakteri, maka apalagi untuk poket yang dalam Anda butuh yang namanya terapi antimikroba. Nanti juga akan dapat ya terapi antimikroba. Salah satunya adalah gel metronidazol. Gel metronidazol ini adalah penelitian saya pada saat saya mengambil spesialis. Jadi udah 20 tahun lebih ya, dan sampai saat ini masih banyak digunakan oleh dokter gigi bergigi yang menggunakan terapi. Ya, jadi sifatnya adalah lokal, pasien tidak perlu minum dengan metronidazol kapsul. Kalau dia minum metronidazol berarti kan 500 mg kali 3 gitu ya. Dan hasil penelitian ternyata yang masuk ke dalam bukan itu cuma 10%. Sedangkan kalau kita minum lokal, kita langsung masuk kepada target sasarannya. Oke, ini kontrol plak ya. Jadi kontrol plak kita lihat bagaimana. Jadi di dalam kontrol plak, paling tidak pasien tersebut harus ditunjukkan. Jadi harus punya cermin. Ya kalau saya bisa punya cermin, ya kalau enggak sekarang nggak usah pakai cermin di handphone. Ya, handphone bisa jadikan cermin. Anda tunjukkan kepada pasien. Biasanya mahasiswa yang masuk ke klinik yang dapat pembimbingannya saya selalu katakan handphonenya sekarang sudah tidak buat selfie, handphonenya dipakai buat foto pasien, handphonenya dipakai untuk koleksi. Koleksi apa? PR-nya cari gambar gigi normal, cari gambar gingivitis, cari gambar periodontitis. Setelah pasien itu datang duduk, kamu adain bawa kaca mulut, terus kamu ceritakan ini gingivitis periodontitis dengan gambar foto kamu yang ada. Terus pasiennya dengan melihat kaca mulut dia akan tahu sendiri loh. Dia pilih yang mana? Dia itu masuk kategori gingivitis atau periodontitis, pasien itu dia bilang yang di sini. Nah dengan di sini berarti kan dia tahu dia punya masalah, gitu ya. Nah atau kalau enggak, Anda menggunakan tadi kalau cuma gingivitis lakukan disclosing solution supaya pasien juga lebih tampak nyata ya. Oh ini loh plak saya. Kemudian Anda ajukan dia untuk sikat gigi, selesai sikat gigi cek ulang lah. Ternyata lakukan disclosingnya nggak hilang. Berarti apa yang dapat pasien tadi itu tidak mencapai sasaran. Dia mau sikat gigi 10 kali pun ternyata nggak sama, gitu ya. Nah jadi ada banyak hal yang dapat Anda lakukan kepada pasien. Kemudian scaling kemarin, scaling supragingiva, adanya di atas gingiva. Ya. Kemudian baru Anda masuk dengan direct subgingiva. Sudah dilakukan kemarin ya. Anda menggunakan subgingivanya. Subgingiva pakai apa? Alatnya? Kuret atau bu? Ya salah satu boleh Anda lakukan. Ya, sekarang kita masuk kepada tadi kalau contoh splitting wire, yang di sini jelas contohnya adalah splitting fiber. Kemudian jenis-jenis spleen kita bedakan menjadi external spleen. Kalau yang ini harusnya ada ya, di PPT-nya ada ya. Jadi jenis spleen ada external spleen. Artinya external spleen itu seperti wire. Anda tidak perlu preparasi kavitas apapun. Ya udah giginya apa adanya. Ya itu pun bisa dengan wire ataukah bisa dengan fiber spleen. Kemudian yang kedua, internal spleen adalah yang butuh preparasi kavitas. Berarti Anda memang harus melakukan pengemburan di bagian misalnya gigi P ya, oklusalnya. Kemudian di dalamnya Anda boleh berikan wire yang bergelintir taruh untuk komposer. Atau yang kedua, kita boleh berikan fiber, kemudian atasnya ditutup dengan komposer.
Nah, sprint anterior tadi ya, dari sejarahnya kita menggunakan sprint wire. Setelah itu malu deh, sprint wire ditempelin aja komposit tidak di atasnya supaya mengurangi tidak estetikanya. Kemudian yang ada lagi juga masalah komposit yang sekarang paling banyak dilakukan adalah penggunaan fiber dan komposit, jadi tidak menggunakan wire sama sekali. Nah, tentunya apa perbedaannya? Kalau sprinting wire secara mekanik yang berfungsi di dalam resin, tapi secara kemis tidak bersatu dengan resin. Ini maksudnya adalah kalau wire terus kamu tambahin dengan komposit, sebetulnya tapi ini tidak menyatu. Terus kemudian jadi terjadilah kegagalan karena muatan depan hanya ditempatkan pada spring saja, dia tidak bisa terbagi secara merata. Kemudian spring wire sendiri juga agak sulit ya untuk sikat gigi. Nanti sikat gigi kesangkut, biasanya uliran yang kamu beli dari tadi itu seringkali kendor. Kendor itu pasti kan juga tahu ya, atau tidak kan kunci saya pada berdarah, soalnya ternyata springnya udah melesat sampai ke subclavian karena ada pecah patah. Sedangkan splitting fiber reinforced composite merupakan benang polyethylene atau fiberglass yang ditenun menjadi seperti pita dan dikenakan dengan resin. Namanya sudah fiber reinforced composite. Ditambah dengan composite, berarti dia menyatu tidak? Ya otomatis menyatu ya. Kalau wire ditambah dengan composite sebetulnya dia tidak menyatu. Gitu. Nah, kunci keberhasilannya ini tergantung dari bagaimana loading fiber dengan restorasi dan juga bondingnya. Tergantung dari bondingnya, kalau bondingnya bagus, maka kekuatan yang diberikan, yang dikenakan atau trauma yang dibebankan akan disebarkan secara merata ke samping-sampingnya. Fiber ini diperkenalkan oleh Smith dengan bahan dasar resin, ada dua macam ya. Yang atas adalah net, yang bawah adalah dalam bentuknya strap. Strap itu seperti metafos. Ya, metafos yang veteran itu Anda pernah tahu ya. Oke, indikasinya dapat untuk merawat pasca trauma akut untuk mencegah kegoyangan gigi, mencegah migrasi patologis, perawatan trauma dari trauma operasi sekunder, dan juga menggantikan gigi yang hilang hanya anterior, khususnya tadi ya, yang foto tadi saya foto pentep yang ada gigi C-nya yang terpaksa hilang, yang saya berikan. Jadi sepanjang Anda punya pasien di depan, contoh tadi yang besok Anda lakukan kan pakai wire. Sebenarnya pakai wire nggak atasi masalah ya, tetap omongnya pasien kan tetap ada. Cuman ya uliran aja di tengah-tengahnya. Nah, Anda bisa menggantikan itu sebetulnya dengan fiber. Jadi sekaligus kita mengisi tempat yang kosong. Dan selain itu juga digunakan retensi orto. Siapa di sini menggunakan orto? Atau mantan orto yang pernah pakai orto tapi udah dilepas? Ada nggak? Ada. Yang udah dilepas, apakah kita dipakai terus? Pertanyaannya dipakai atau tidak? Nah, kalau tidak dipakai, maka kecenderungan dia untuk kembali lagi itu besar sekali ya, dikatakan sampai 90%. Nah, oleh karena itu retainer tidak boleh sampai tidak dipakai karena dia bisa berubah. Nah, salah satunya apa yang saya lakukan kalau pasien-pasien habis orto, biasanya sebelum pakai retainer saya memasang FRC ini. Karena FRC ini tapi beda ya, nanti jenisnya berbeda, memang ada FRC untuk orto. Jadi kita akan mengikatkan di bagian lingual dari C ke C bawah. Setelah itu ketika dia kan bekerja 24 jam nih, namanya juga permanen ya. Setelah itu saya memasangkan dengan retainer orto. Jadi kalau sewaktu-waktu retainer orto tidak dipakai, maka ya pastinya akan tetap kecuali fibernya pecah ya, kecuali fibernya patah ya itu lain persoalan. Nah, splitting FRC kapan digunakan? Bisa dipakai labial, bisa dipakai ke occlusal, bisa dipakai ke lingual, bebas. Kemudian dapat dikombinasikan split dengan gate. Contoh kasus pasien gigi goyang tapi ada satu gigi yang hilang, mau dicetak takutnya copot semuanya, betul ya? Sehingga Anda dapat melakukan fiber plus penambahan satu gigi, maksimum satu gigi, tidak bisa dua gigi ya. Dua gigi bisa, misalnya yang bilang itu adalah 1, 2 dan 2. Jadi kan beda lagi, tapi kok dua gigi yang berdekatan tidak bisa. Keuntungan dari FRC adalah digunakan sama sekali keuntungan, mudah digunakannya, mudah memeliharanya, tidak seperti dengan wire.
Terus secara estetik bisa diterima karena nanti itu sesuai dengan komposit Anda mau pakai warnanya apa, sesuai warna giginya, bebas logam dan gampang natural. Tapi yang penting adalah waktu Anda menggunakan fiber spin, kan biasanya terjadi yang nanti kan ada pasien yang manual lagi dengan kondisi udah resesi ya, jangan lupa diberikan sikap interdental karena dia tidak bisa pakai dental floss di dalam hal ini karena nanti dia akan dipasangnya di bagian oklusal. Nah ini contoh kita menggunakan di bagian oklusal. Jadi oklusal atau di bagian lingual. Kalau ini kita kombinasi ya, di gigi P, otomatis oklusal, gigi depan adalah di atas si mulut. Anda buat alur. Kalau ini kita mau buat permanen, Anda buat alur. Kemudian Anda boleh menggunakan wire, boleh menggunakan buta, boleh menggunakan paper point. Yang penting si kuning-kuning itu sebenarnya mau mengukur aja berapa panjang wire, berapa panjang fiber yang akan saya gunakan. Ya, jadi bebas pakai apa saja. Tapi ingat, waktu Anda preparasi kavitas, bagian ujung dan bagian ujung tidak dipreparasi. Jelas ya, tujuannya apa? Supaya fibernya tidak lari ke kiri ke kanan. Jadi ada batasin di situ yang dari ujung sampai ujung. Terus kemudian fiber split tidak dibatasi C ke C atau P1 ke P1. Jadi kalau goyangnya cuma satu gigi, kita biarkan sebelah-sebelah yang kuat, jadi cukup kita tinggi saja. Gitu. Jadi kemudian setelah preparasinya selesai, tadi Anda sudah ukur, Anda sudah tentukan si fibernya panjangnya. Apa yang dilakukan di kavitas, di etching. Anda belum mau observasi juga ya? Ya udah diterima aja ya. Saya juga sulit, ini dimasukkan ke semester 4. Jadi semester 4 itu kan Anda benar-benar terima gigi baru beliau ya. Nah jadi saya itu kalau saya boleh pilih, saya juga kepingin saya ada di semester 5 supaya kamu tahu gigi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena ya udah periode didapatkan di semester 4 dimana Anda harus tahu dari ujung ke ujung, tapi dia konsultan aja. Tapi kan Anda tidak mengambil mata kuliah yang lain, betul ya? Ayo belajar. Begitu kuliah, nanti sore dibuka lagi. Kuliah sore dibuka lagi. Saya berharap Anda lulus semuanya. Jadi memang sulit. Tapi tadi, ya Anda harus terima nanti kalau di semester 5 Anda akan terima gigi semuanya kan? Ya, jadi ya udah jadikan masih periode. Kalau sulit aja bisa. Dari semester 5 nanti Anda bisa sekali. Percaya sama saya. Dulu waktu saya kuliah saya menganggap periode itu paling sulit. Ternyata dari sekian banyak mata kuliah, ternyata semua itu yang berhadapan sama periode. Anda nggak mungkin di orto kalau pulang kamu bisa. Anda nggak mungkin di pasar tiga kalau pulang kamu bisa. Jadi basic fondasinya yang ada semuanya adalah adanya di periode. Apapun kamu belajar apapun di periode. Jadi begitu saya menganggap bisa ternyata setelah sekian tahun di politik memang dia paling susah karena basicnya. Karena kalau untuk estetik kan Anda tinggal permainan doang ya. Kalau Anda bisa melukis, berarti Anda bisa melakukan penampilan dengan baik. Tapi penampilan dengan baik tidak bisa Anda lakukan kalau struktur di bawahnya aja nggak bisa diikuti. Kamu tidak, gitu ya. Jadi cintailah periode ini, please. Dalam waktu ada satu bulan ya, berapa minggu? Kita kuliah ini berapa lama sih? Atau bulanan? Ya karena kemarin potong lebaran aku sudah 2 minggu gitu ya. Asal kamu pelajari harusnya bisa gitu ya. Ya sekarang ya udah karena ini belum terima jadi gini. Kalau kamu ngambil ke dokter gigi sudah buat berarti udah apa bersiap karies gitu ya. Ini fungsinya sama. Anda etching itu yang asal sekali. Setelah etching beberapa detik, 40 detik, kemudian dibilas dengan air, dikeringkan. Habis itu ada namanya bonding. Bonding itu apa ya? Bonding itu lemnya deh, pelekatnya yang Anda harus pakai, kemudian di lem curing, lalu diberikan ini adalah full komposit. Kan komposit itu kan untuk menambah, ada 2, komposit paten dan komposit cair. Untuk melakukan fiber kita butuh komposit cair. Komposit cairnya itu dijalankan cuma 1 lapis nih. Sesudah itu baru fibernya yang sudah kita gunting, kita teteskan bonding, taruh di dalamnya, ditekan-tekan masuk ke dalamnya, terus vacuum lagi. Habis itu baru di atasnya ditambahkan lagi komposit. Gitu ya. Saya menerangkan Anda juga tidak bisa terlalu detail. Yang penting Anda tahu aja kan. Oke ya.
Satu lagi, fiber tadi kan bisa, kalau tadi intrakoronal kan ada preparasi fakultas. Ini fibernya ekstrakoronal, tidak perlu preparasi. Caranya bagaimana? Sama ya. Jadi gigi yang sudah ada, Anda tinggal bersihkan di kumis, di edging, di bonding, kemudian dipakailah ini flow composite satu lapis. Fibernya tadi ini kalau ini yang dilapis bentuknya seperti apa? Seperti pita ya. Seperti kita tapi tipis sekali, berarti kemudian Anda tekankan di flow composite yang ada, kemudian kita lecture satu persatu. Sambil lecture sambil dibatasi dengan semen spatol supaya sebelahnya tidak buru-buru keras. Oke, sesudah itu Anda lakukan ini contoh kasus pasien gigi yang bawah yang ada problem ini hampir lepas. Tapi pasiennya tidak mau dicabut ya karena nanti sore itu pesta, sebelahnya juga goyang. Berarti yang bisa kita lakukan apa? Ya udah kita ikatkan dulu. Nanti urusannya pasiennya harusnya giginya sudah norvital dan sebagainya, harus perawatan saraf urusan belakangan. Yang penting hari ini dia bisa tidak copot gitu ya. Jadi kita bisa lakukan dengan sebagai fiber. Jadi adalah salah satu tadi yang penggunaan metronidazole. Penelitian saya di tahun 2003, jadi dapat digunakan fungsinya untuk menurunkan kedalaman boket, menurunkan perdarahan, meningkatkan pelekatan, dan untuk meminimalisasi operasi flap. Maksudnya gimana? Kalau boketnya 6 mm harusnya tidak flat. Tapi waktu Anda lakukan scaling, kemudian Anda isi dengan metronidazole, dan kemudian pasien yang berubah menjadi 4 mm, maka indikasi yang tadinya tidak flat akan berubah menjadi non bedah atau berubah menjadi kuretase. Jelas tidak? Ya, jadi kita meminimalisasi operasi flat. Mekanisme metronidazole adalah begitu metronidazole masuk ke dalam pocket akan menembus membran sel papili, merusak struktur heli molekul dan akan menyebabkan kerusakan DNA dan kematian sel dalam waktu cepat. Jadi setelah habis pasang split jangan selesai. Habis pasang split tetap ada scaling, ada kuret, masukkan terapi anti-mikroba. Maka sebagai kesimpulan bahwa split akarsi ini merupakan terobosan baru, tapi baru 20 tahun ya. Jadi baru, stabil, kemudian dia estetik, nyaman, mudah dibersihkan dan dapat digunakan sebagai split wire dengan tambahan nanti loh. Kalau ada satu giginya yang hilang di anterior, Anda bisa memasukkan sebagai sekaligus bridge daerah anterior. Kemudian penggunaan gel ini dapat menurunkan boket, menurunkan perdarahan dan juga meningkatkan pelekatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.